Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mak Saufa. Alhamdulillah di kesempatan kali ini Mak Saufa mau sharing hidup hemat bisa membuat kita lebih sehat. Jadi di sini Mak mau kasih tahu bahwa kalau kita lebih hemat itu artinya kita bisa lebih sehat loh Bunda. Kok bisa sih Mak? Apa hubungannya memang dengan hemat sama lebih sehat? Ya, di sini bakal emak jabarin, bakal emak jelasin maksudnya apa sih kok kalau kita lebih hemat itu bisa lebih sehat. Iya, bunda-bunda, sebelumnya emak akan memberikan beberapa contoh bahwa ada banyak banget hal-hal yang biasanya setiap bulan kita beli, setiap bulan kita anggap kebutuhan. Nah, itu tuh sebenarnya kita jangan berlebihan menggunakannya. Dan apabila kita berlebihan menggunakannya, itu sama aja kita menumpuk penyakit pada hidup kita, pada tubuh kita seperti itu ya. Jadi dengan mengurangi penggunaan barang-barang yang selama ini kita beli, disclaimer di sini emak bakal menyebutkan beberapa contoh barang-barangnya, bukan berarti kita tidak boleh gitu ya, bukan berarti, tapi mengurangi atau kita jangan berlebihan. Dengan mengurangi artinya kita mengurangi pembelian dan bisa lebih berhemat tentunya ya, jadi mengurangi pengeluaran juga. Dan semoga vlog emak kali ini bisa menginspirasi bunda-bunda semua dan juga bisa bermanfaat. Untuk teman-teman yang selalu mendukung channel Emak Saufa, emak ucapkan banyak terima kasih. Dan untuk yang baru bergabung, emak ucapkan selamat datang. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe-nya. Terima kasih. Hal pertama yang bisa kita kurangi dan ini tuh bisa membuat kita lebih hemat, yaitu gula. Nah, ini tuh yang sering banget teman-teman protes ke emak ya, "Mak, kok gulanya cuma setengah kilo untuk 1 bulan, apa itu cukup?" Sebenarnya gini loh Bunda ya, untuk mengkonsumsi gula, kalau kita paham bahwa gula itu seperti ini, resikonya banyak banget, kita tentunya akan takut banget untuk mengkonsumsi gula. Tapi kalau nggak mengkonsumsi sama sekali itu nggak mungkin ya Bunda ya, karena kita tetap butuh tapi kita tidak boleh berlebihan. Resiko diabetes, tekanan darah tinggi, dan lain sebagainya, itu tuh udah ada di depan mata. Banyak banget sebenarnya ya hal-hal yang bisa ditimbulkan penyakit-penyakit dari kita kebanyakan gula. Selain itu harga gula juga sekarang udah mulai mahal. Jadi ini tuh waktu yang pas untuk kita ngurangin gula. Jajanan anak-anak itu juga banyak mengandung gula dan jangan sampai kita udah menitipkan penyakit buat anak-anak kita berkedok mereka biar seneng dikasih jajanan kayak gitu ya. Memang sih nggak semua jajanan tuh nggak sehat, tapi ada baiknya kita kurangi dengan mengurangi jajanan, mengurangi gula. Kita jadi tentunya lebih sehat tentunya kan ya. Jadi kita ambil positifnya aja di sini. Bukan berarti mak nggak boleh jajan sama sekali atau nggak boleh gula sama sekali, enggak. Tapi mengurangi. Dengan begitu kan kita bisa lebih sehat, lebih hemat juga. Yang kedua kita juga bisa mengurangi beras ya. Mumpung banget ini harga beras juga lagi naik, kita bisa mengurangi penggunaan beras loh Bunda ya. Bukan berarti di sini emak ngajarin buat ngirit atau buat hemat untuk biar duitnya banyak, bukan, sama sekali enggak. Karena di sini tuh emak cuman pengen ngejelasin bahwa nggak ada gunanya juga kita perbanyak beras atau jadi kita penggunaan nasi itu secukupnya, seperlunya aja. Itu tuh udah ada aturan untuk penggunaannya sebenarnya ya. Kalau kita kebanyakan juga itu sebenarnya nutrisinya itu juga nggak terlalu banyak gitu. Dan kita bisa menambahkan banyak nutrisi, vitamin, sayur mayur, nabati, protein nabati atau protein dari telur dan lain sebagainya seperti itu ya Bunda ya. Jadi stop mindset bahwa anak makan tuh harus nasi yang banyak gitu, enggak. Jadi nasi secukupnya, terus bisa ditambahkan protein, terus sayur mayur dan lain sebagainya seperti itu. Sebenarnya emak tuh nggak terlalu pinter untuk ngejelasinnya, bunda-bunda bisa mungkin lebih banyak informasi dari luar sana tuh banyak banget. Tapi ini tuh beberapa yang emak pelajari bahwa ada banyak banget orang yang sakit diabetes tuh mereka mengurangi makan nasi. Oh, dari situ berarti memang makan nasi terlalu banyak juga nggak boleh ya nggak sih? Jadi di sini bukan berarti nggak boleh sama sekali, tapi mengurangi ya, kembali lagi mengurangi, ini harus digarisbawahi, jadi jangan berlebihan. Oke, yang poin yang ketiga yaitu
mengurangi minyak goreng. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa minyak goreng ini banyak mengandung kolesterol. Ini yang menyebabkan obesitas dan gula darah. Sebenarnya hal-hal yang justru banyak kita konsumsi itu banyak banget apa ya, berhubungan sama yang namanya gula, beras, minyak goreng, tepung-tepungan, makanan berlemak seperti itu ya. Banyak banget di sekitar kita, kayak kita setiap hari jajan bakso, kita jadi udah nggak hemat, pengeluaran bertambah, terus kita juga istilahnya itu numpuk penyakit, ya nggak sih? Ada baiknya kalau kita kurangi mulai dari sekarang. Dan mengurangi itu jadi kita pertama tentunya berhemat ya. Jadi pengeluaran tuh jadi berkurang, kita jadi berhemat. Yang kedua, kita jadi lebih sehat. Dan selain mengurangi makanan-makanan yang emak sebutkan di atas, kita juga bisa mulai perbanyak bergerak, perbanyak olahraga. Ya bunda-bunda ya. Jadi bunda-bunda di sini yang istilahnya masih mageran, masih rebahan, masih aneh kok emak ngerjain semua sendiri. Ya, sebenarnya emak ngerjain semua sendiri juga itu kedoknya itu emang kelihatannya tuh kayak capek banget sih, sebenarnya enggak. Emak tuh juga pengen olahraga, meskipun olahraga emak tuh ya cuman di rumah, cuma jalan ke sana ke sini, tapi itu tuh emak nikmatin aja. Kenapa? Karena badan emak tuh jadi lebih enteng kalau emak tuh istilahnya itu terus bergerak. Kalau emak rebahan, itu tuh waktu berjalan akan lebih cepat dan banyak kerjaan yang belum terselesaikan dan emak jadi stres. Itu malah nambah depresi. Jadi perbanyak olahraga, perbanyak gerak, perbanyak untuk mengerjakan hal-hal positif dalam hidup kita. Itu tentunya lebih hemat, lebih sehat pula. Oke bunda-bunda? Nah yang kelima nih poinnya nih ya. Jadi yang kelima kita bisa mengurangi deterjen. Nah bunda-bunda, jadi apabila bunda-bunda masih mengira bahwa nyuci itu harus dengan banyak busa, itu salah banget. Nyuci yang bersih itu caranya adalah kita sikat dulu, kita bersihkan kotoran-kotorannya. Atau kalau kita memang pengen cucian tuh bersih tapi kita nggak mau nyikat, ya udah kita pisahin warnanya. Terus kita muternya itu yang agak lama untuk pakaian yang agak kotor seperti itu ya. Bukan berarti perbanyak deterjen, karena itu tuh malah apa ya namanya, untuk mengurangi busa kita harus memperbanyak air lagi seperti itu. Jadi sebenarnya untuk kita menggunakan banyak deterjen itu untuk polusi pencemaran air itu sangat-sangat tinggi ya bunda ya. Jadi sebenarnya kalau kita menggunakan banyak deterjen itu sama aja kita dengan menyetujui pencemaran air, pencemaran lingkungan. Ya, jadi bunda-bunda bisa lihat di sana banyak banget sampah-sampah deterjen, sampah-sampah yang mencemari air. Itu tuh sebenarnya dari limbah rumah tangga kebanyakan ya bunda ya. Ini emak bilang tuh kebanyakan ya, bukan semua. Jadi kita bisa mengurangi penggunaan deterjen ya, mengurangi bukan nggak sama sekali. Sebenarnya ada loh komunitas yang mereka anti deterjen dengan membuat deterjen sendiri lebih alami seperti itu. Tapi kita nggak perlu susah-susah, kita cukup dengan mengurangi penggunaan, yaitu dengan menyikat yang kotor-kotor, menggunakan deterjen seperlunya. Jadi kita juga membilasnya dengan air yang hemat juga. Jadi di sini kita bisa lebih hemat dan lebih sehat juga tentunya ya. Jadi kita nggak mencemari, nggak membuat polusi air gitu. Sebenarnya ada banyak banget di sini, cuma hampir sama ya. Jadi hal-hal yang apabila kita kurangi itu kita bisa selain lebih hemat, kita lebih sehat. Contohnya dari makanan-makanan yang kita makan, makanan-makanan yang berlemak dan lain sebagainya, tepung-tepungan, terus gula, pokoknya yang berhubungan dengan itu. Selain itu kita juga harus banyak olahraga, banyak bergerak, terus berpositif thinking. Contohnya lagi kita biasanya kan suka healing yang membutuhkan banyak uang ya. Dan kita bisa mengganti healing-healing yang menggunakan banyak uang itu dengan healing yang bisa membuat hati kita lebih bahagia, hati kita bisa lebih gembira, tapi dengan lebih hemat, lebih sedikit mengeluarkan uang. Contohnya dengan bersepeda, olahraga bersepeda, terus kita jalan kaki, menghirup udara segar pagi-pagi, terus itu malah jauh lebih sehat dan bisa membuat kita lebih bahagia, lebih gembira dan lebih tenang.
Dan demikianlah vlog emak kali ini, yaitu bagaimana kita hidup hemat tapi bisa membuat kita lebih sehat lagi. Semoga bunda-bunda bisa terinspirasi dan juga bisa bermanfaat untuk bunda-bunda semua. Terima kasih dan mohon maaf apabila Mak Saufa ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu vlog emak berikutnya.